kembali lagi sama aku Alvin dalam program Talk Show on the Road. Di mana program ini kolaborasi antara UCFM bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So, kali ini kita sudah berada di episode kedua dengan tema kita hari ini, yaitu fitopatologi dan juga entomologi dalam dunia pertanian. Dan juga sekarang aku sudah berada di Aula Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So, yang berlama-lama langsung aja ikutin aku ya. Assalamualaikum Ibu. Saya Ibu. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Biasa ya. Ibu hari ini kita langsung mau mulai deh. Boleh, silakan Afif masuk. Halo teman-teman, sekarang aku sudah berada di Aula Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tadi aku sudah disambut dengan Ibu Andini Hadid SSC MSI selaku dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Asosiat Profesor Dr. Widya Siti SSC MSI selaku dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Ibu? Selamat datang ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hari ini Bu, kita akan membahas tentang entomologi dalam dunia pertanian. Tapi Bu, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, boleh Bu ceritakan dulu lebih awal apa itu entomologi? Entomologi itu cabang ilmu dari biologi. Biologi kan cabang ilmunya banyak. Entomologi itu salah satu cabang ilmunya yang mempelajari tentang serangga. Nah, serangga ini adalah salah satu makhluk yang paling banyak di muka bumi ini. Nah, itu yang dipelajari, peran serangga ini di alam, di lingkungan kita ini banyak. Salah satu itu yang sering orang pertanian sebutnya hama. Hama ya? Ya, hama. Yang kedua, dia sebagai apa? Penyerbu. Ya, polinator. Yang ketiga, dia sebagai decomposer yang menguraikan bahan organik di alam. Yang ketiga sebagai musuh alam. Yang keempat sebagai musuh alam. Nah, jadi itulah perannya di alam ini serangga. Perannya banyak Bu ya? Banyak sekali. Tapi terkadang banyak orang yang menganggap, oh ini serangga, hama. Ya. Pasti semuanya. Ya. Tak semua serangga itu hama. Contohnya lebah. Lebah adalah serangga yang menghasilkan madu yang bermanfaat buat kita. Kemudian apa? Serangga penyerbu itu kelapa sawit di perkebunan sana kalau nggak dibantu dengan serangga penyerbu, mungkin hasilnya nggak akan membawa Indonesia menjadi produsen CPO terbesar. Oke, jadi Bu, tentang entomologi, bagaimana cara kita menerapkan ilmu ini ke dalam pertanian? Ya, karena kita harus menerapkan ke dalam dunia pertanian. Kenapa? Karena orang menganggap entomologi serangga ini adalah hama. Namanya hama harus dikendalikan. Bagaimana caranya kita akan mengendalikan hama kalau kita nggak kenal dia dulu? Hidupnya di mana, cara merusaknya seperti apa, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya, itulah yang kita pelajari dan untuk jenis-jenis seperti apa? Pertama mungkin kita bahas tentang entomologi dalam tanaman pangan itu seperti apa? contohnya warang. Warang, oke. Nah, atau warang kan? Warang itu kalau sudah menyerang merusak tanaman padi, kuning semua kita setelah busuk, terbakar. Kan? Nah, salah satunya selain dia merusak tanaman padi dengan menyebabkan dia menguning, kering jadinya, dia juga menyebabkan penyakit. Jadi dua kerugiannya. Satu dia tanaman itu seperti terbakar, yang kedua dia kerdil. Karena ada virus yang ditularkan oleh warang. Ini dua kerugiannya yang harus ditanggung sama petani seperti itu. Jadi bisa saja kita nanti cita-cita yang mau swasembada pangan atau tidak tercapai. Ya, Bu. Jadi harus kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Apanya aspek yang mesti kita kendalikan. Itu Bu, kira-kira hama warang ini menyerang itu pada saat tanaman musim berapa? Pada saat masa vegetatif tanaman. Awal-awal ya, mulai dari umur 3 minggu setelah disemai, kita semai, mulailah dia datang. Makanya salah satu pengendaliannya itu kalau di petani itu keluar masuk air kalau disemai. Tingginya permukaan air pada tanaman itu berpengaruh. Banyak faktornya berarti Bu. Banyak, makanya itulah yang harus dipelajari dalam entomologi itu. Oke. Kalau selain warang tadi apa lagi kira-kira? Nah, ini Bu tunjukkannya langsung. Yang ini ada
Ada contohnya ini, kami ini punya nih gendong nih. Ini gendong ya. Nah, Corites rhinoceros, kumbang badak kalau kita bilang ya. Ini merupakan salah satu nama tanaman sawit, kelapa sawit. Dia merusak pada saat tanaman berumur muda. Jadi memakan titik tumbuh sehingga nanti daunnya terbentuk, nanti kayaknya dibilang orang seret ya, kayak apa? V terbalik. Hasilnya iya, V terbalik. Jadi kenapa daunnya dimakan? Jadi kalau dia menyerang sampai ke titik tumbuhnya tanaman mati. Jadi dia menyerang pada tanaman muda. Ini banyak beberapa contoh peran-perannya. Ini salah satunya ini belalang. Ini belalang ya? Ya, belalang. Ada satu belalang yang bisa menyebabkan hama, tapi ada juga belalang yang menjadi predator atau musuh alami. Pernah tahu belalang sembah? Belalang kadung kata orangnya. Ya. Kata kita bilang belalang kadung. Nah, itu adalah predator. Kawan bagi petani. Oh, teman petani ya, Bu ya? Teman petani ya. Jadi kalau belalangnya seperti ini, falangan ini diponis, ini musuh karena memakan daun. Ya, benar. Nah, tapi kalau belalang sembah itu kawan bagi petani karena dia itu memakan wortel, memakan ulat-ulat yang kecil. Itulah yang disebut dengan musuh alam. Karena semakin banyak belalang sembah itu dalam lahan kita, Makin bagus dong jadi kawan. Jadi kawan. Jadi kawan. Jadi itu mana muda. Jadi kalau misalnya ada belalang di tanaman kita, jangan langsung dibahas nih, Bu ya. Iya, dikenali dulu dia karena jenis-jenisnya serangga ini kan spesies terbanyak gitu kan. Banyak sekali jenisnya, jadi kenalin dulu. Jangan asal. Sebelum ngambil tindakan kenalin dulu. Iya. Jadi Bu, tadi kita ada bahas tentang tanaman pangan. Kalau serangga-serangga di tanaman hortikultura seperti apa nih? Tanaman hortikultura itu apa? Bisa tanaman sayuran, bisa tanaman buah-buahan. Contohnya kalau di buah-buahan lalat buah. Buah, oke. Lalat buah. Kita punya komoditas andalan kan jambu madu ya. Ya, jambu madu. Jambu madu. Pengendaliannya seperti apa sekarang yang kita banyak lakukan? Saya Bungkus. Itu pengendalian yang paling efektif untuk lalat buah itu memang dibungkus. Tapi ada juga yang menggunakan perangkap, menggunakan senyawa kimiawi yang disebut kalau dalam bidang entomologi ada namanya senyawa atraktan dan senyawa repelen. Atraktan itu penarik, repelen itu penolak. Ya, jadi banyak yang kita pakai sebagai tanaman perangkap. Ya, kimiawi perangkap. Contohnya minyak-minyak atsiri itu semua merupakan repelen. Contohnya serai. Kita kalau digigit nyamuk kita taruh minyak serai kan? Iya. Bikin nggak nyamuknya? Bikin lah. Bikin. Itu namanya repelen. Penolak. Benar sih. Jadi banyak alam ini sudah cukup dibuat sama Allah itu, dan kita ada yang mengelola. Cuma karena keserakahan manusia ini dalam pengelolaan lingkungan yang tidak terbatas, eksplosiflah satu spesies tertentu yang merupakan namanya nanti dia merugikan kepada tanaman itu disebut namanya peledakan hama. Over gitu ya, Bu ya? Over, karena nggak ada kenal ini kan dominan biasanya. Jadi yang berjalan namanya rantai makanan itu. Jadi Bu, kita ada bahas tentang lalat buah. Kira-kira apa nih Bu yang menyebabkan lalat buah disuka juga di tanaman? Setiap buah itu punya aroma kan? Iya, iya. Justru aroma itu senyata serangga itu berkomunikasi itu melalui aroma kimiawi. Nah, kimiawi itu yang kita manfaatkan, makanya ada semiologi. Dalam dunia entomologi itu sangat berperan dalam pengendalian. Jadi aroma itu dia akan bisa menarik, bisa jadi menolak. Nah, jadi kalau buah mau mangsa itu dia biasanya wangi. Ada aroma. Jadi penglihatan serangga itu dia datang itu karena satu karena faktor penglihatan, bisa juga karena aroma. Nah, jadi itu yang menentukan dia datang karena dia sudah tahu oh ini enak, ini enak, oh itu. Kalau untuk entomologi di bidang tanaman perkebunan seperti apa? Banyak sekali tanaman perkebunan itu juga hamanya banyak kan. Kemudian contohnya di perkebunan sawit saja. Sawit itu kalau tidak dibantu oleh serangga, mungkin pembuahannya sedikit. Makanya dia dibantu oleh namanya serangga penyerbuck Elatobius. Nah, iya. Namanya Elatobius. Nah, itulah serangganya yang ngawin-ngawin dengan bunga di kelapa sawit. Tidak perlu kan, walaupun ada kalau di perkebunan kelapa sawit ada namanya petugas koordinasi kan. Biasanya ada.
Tapi sebatas mana kerja manusia? Kalau malam apa dia kerja? Enggak. Nah, makanya serangga yang kerja. Kalau semua manusia semua yang ini, nah itulah dibantu oleh. Nah itu dalam segi perkebunan. Di samping itu yang bergunanya ya. Kemudian yang bergunanya lagi apa? Ibu dulu waktu S3 penelitian ibu tentang semut yang memakan ini. Namanya semut minangkabau, ini kendon kan, hidup di tumbukan bahan organik di perkebunan kelapa sawit. Semut minangkabau ini hidupnya, itu juga hidup di situ, dia akan memakan ini. Jadi itulah namanya predator. Musuh alami untuk si hama oritas ini. Nah, banyak lagi, jadi burung hantu. Burung hantu kan juga kan predator. Kalau kita lihat di perkebunan kelapa sawit itu kan banyak rumah-rumah burung hantu kan. Iya, banyak sekali. Itu adalah segi konservasinya. Konservasi itu dijadikan nama tikus misalnya. Kan nggak mungkin burung hantunya itu bertengger di pelompok daun sawit yang berduri-duri. Nah, jadi kan nggak mungkin. Jadi sementara sifat predator itu kan dia mengintai. Mengintai dulu yang mangsanya, dia bertengger dulu, lalu dia akan maksa dia akan. Kemudian kalau musuh alamnya ada lagi kalau ada perkebunan kelapa sawit itu namanya serangga dari Turki. Ya, sikanus, kemudian yang katekona, itu merupakan ular pemakan ular api, ular kantong ya, itulah ya pengendalinya. Terus apalagi musuh alam yang berguna, semut terang-terang, tahu semut terang-terang yang kalau kena ke badan sakit. Iya, betul, bisa kali. Itu juga merupakan predator untuk si ular api dan ular kantong yang merupakan makanan kelapa sawit. Jadi kan alam itu sudah menyiapkan kan rantai makanan dulu SMP atau SMA kita belajar rantai makanan. Ya, baik. Ini makan ini makan ini makan ini. Nah, itu kita belajar dari situ. Itulah yang dimakan. Karena kayak salah satu ada terganggu, semua terganggu percuma. Betul. Cecak nyamuk aja kalau habis semua. Cecak makannya. Ya jadi ya kosong terus juga ya. Cecaknya nanti yang makan di atas cecak apa lagi? Makanya rantai makanannya rusak, akan berubah lagi nanti jajari makanan ataupun food chain rantai makanan. Malah itu bisa merusak lingkungan ya. Betul. Makanya pentingnya kita menjaga rantai makanan tadi. Betul. Makanya karena alam ini kan sudah dibuat Allah sedemikian rupa konsepnya dalam proses makanan itu yang harus kita jaga. Jadi Bu, kita ada bahas tentang katanya ada memang ya Bu ya? Iya, orientasi Xenopteros. Ini kan Bu, ketika dia sudah menjadi dewasa menjadi kumbang badak ya Bu? Betul. Nah ini kira-kira Bu, kapan kumbang badak ini menyerang tanaman? Menyerang tanaman pada saat masih muda. Makanya kalau di perkebunan saya kan ada TBM 1, TBM 2, TBM 3. Ya. Itu adalah masa-masa yang tepat untuk si kumbang badak. Masih muda. Nah, kalau tanaman muda itu nanti terserang ada kerugian gara-gara soliditas, itu pasti nanti proses produksinya akan tertunda. Nah, itu. Kemudian juga nanti di perkebunan pernah melihat yang ember-ember yang namanya pengendalian kolorites yang menggunakan feromon. Nah, itu adalah penggunaan dari semiotimia. Itu feromon agregat namanya. Jadi serangga si orites ini dia punya sinyal yang akan mengeluarkan aroma menandakan oh ini waktu untuk berkumpul. Itu namanya feromon agregat. Jadi itulah dipasang yang diekstrak oleh PPKS tersebut itu ya kan dan dijual kan jadi merek feromonas yang merek PPKS yang dipakai PPKS dijual ke kebun-kebun pakai sebagai pengendali orites. Jadi kan menggunakan kimia kan pengurangan pestisida yang bisa mendapatkan bahan tanah karena ada pengendalian yang sangat ramah lingkungan kalau dikatakan Oke, sebenarnya karena kita harus meminimalisir betul bahan-bahan kimia. betul karena kalau di perkebunan kelapa sawit ada namanya RSPO Renewable Sustainable Oil Palm itu harus meminimalisir residu. Oke, tadi kita udah banyak bahas tentang apa aja sih serangan-serangan yang hinggap di tanaman pangan, di perkebunan. Sekarang kita membahas bagaimana cara mengendalikan. Yang pertama, cara mengendalikan hama-hama di tanaman pangan seperti apa? Ya, cara yang paling instan itu kan kimia itu kimia sintetik yang kita katakan dengan pestisida. Ya, pestisida. Nah, kemudian cara yang lebih ramah lingkungan itu itulah sekarang disebut dengan biological control atau pengendalian hayati yang memanfaatkan peran musuh-musuh alami di alam.
Nah, itu yang memanfaatkan konsep rantai makanan tadi. Nah, kita bisa memanfaatkan predator, kita bisa memanfaatkan parasitoid, ya, kita bisa memanfaatkan patogen. Patogen itu berupa jamur dan bakteri yang bisa membersihkan serangga. Jadi itu yang kita manfaatkan. Jadi pengendalian hayati ini, pengendalian yang ramah lingkungan yang memang sangat-sangat dianjurkan baik dalam bidang perkebunan, pangan, kemudian perkebunan. Ya, kalau di lapangan di pertanaman padi pernah tahu laba-laba? Yes, tahu. Pernah tahu kita disebutnya kumbang tomcat? Kumbang tomcat ya, Iya. viral loh. Nah, kumbang tomcat itu adalah juga merupakan predator untuk ular. Laba-laba juga adalah merupakan predator ular yang ampuh. Nah, jadi juga dia memakan kumbang tomcat itu memakan pengerek batang padi, kemudian juga dia memakan ular kecil yang ada di tanaman padi tersebut. Nah, tahu juga namanya kumbang ladybird? Ladybird, oh iya. Ya, kumbang bemo kalau kita bilangnya kumbang roxy. Kumbang ladybird. Nah, itu merupakan predator kutu daun. Jadi selama ini orang melihat kumbang pun asal nampak di pertanaman, ya, padahal sebenarnya enggak Ganggu. Nah, itu dia. Jadi harus ada tahu dulu, oh ini teman, oh ini lawan. Jadi petani itu harus tahu sebetulnya. Dan itu yang harus kita manfaatkan. Banyak serangga-serangga ini merupakan awal dari petani. Tetapi karena pemakaian pestisida yang tidak bijaksana tadi, akhirnya terdampak. Yang berguna tadi itu terdampak mati. Makanya pentingnya kita harus mempelajari mana kawan, mana lawan itu. Mengenal dulu di lapangan itu statusnya ini sebagai apa dia? Apakah sebagai dekomposer, apakah sebagai koordinator, apakah sebagai hama, atau sebagai soalani? Iya. Harus tahu kita peran itu, harus tahu kita di lapangan. Tapi kan Bu, terkadang kita bingung kan Bu, ketika di lapangan misalnya kita tahu ini ada serangga yang hama, ini ada serangga yang ternyata tuh teman bagi kita. Ini bagaimana cara kita bisa mungkin supaya tidak salah lah untuk mengenal? Kalau kita nggak salah mengenalnya ya harus sudah jadi teknologi. Etimologi, Masuk aja ke pertanian. Masuk, boleh sebut. Sama ibu nanti itu harus tahu kita harus belajar di situ. Kan kita namanya kalau sekarang orang kita mau jadi apa? Kita ini kan negara perkebunan kalau Sumatera Utara sih kan. Iya. Kepinginnya semua mau jadi planters kan. Planters ya kan. Kalau jadi planters sekarang yang dicari itu adalah orang proteksi. Kalau orang agronom sekarang udah jenuh dia di situ. Jadi yang dicari orang proteksi. Kalau mau kesini jumpain Bu, itu kasih tahu kan nanti Bu ajarin semuanya itu. Iya. Tapi nih Bu, sebelum kita mungkin mau berbincang-bincang di laboratorium, ini kira-kira ini semua adalah perangkat yang menunjang kita supaya lebih pintar sini. Gitu. Ini namanya mikroskop, kan? Nah, kalau yang ini namanya PDA. Ini potato dextrosaccharide, ya. Ini makanan untuk mikroorganisme. Ya kan, kalau mikroorganisme di alam tentu makanannya makhluk hidup, tumbuhan, hewan, atau apa. Kalau di laboratorium tidak biarkan pakai ini. Buat masukkannya, kita masukkan dalam petri nanti, kita buang di laboratorium, kita lihat. Ya, kita sebetulnya pengen tahu juga, oh di lapangan di tanaman ini misalnya ada yang sakit, ada Pak, ya kita periksa dulu apa penyebabnya. Nah, kita ambil yang sakit itu bukan jangan di sini, kita periksa di laboratorium. Dan di sini kita cukup lah ya peralatannya. Kalau di sini untuk sebutannya ini mikroskop aja. Ini mikroskop yang masih manual ya. Kita juga punya mikroskop yang layarnya itu sudah LED. Wow. Jadi sudah bisa, nggak perlu. Ini kan masih ngeker-ngeker gini nih. Ada yang kita cuma taruh aja sini, munculnya di LED. Sudah cukup mendukung untuk di sini untuk berkiprah, belajar. Nah, kalian boleh di-skill investor nih, cara membuat ini PDA ini. PDA ini seperti apa? Ini langsung pakai kentang. Kentangnya kita parut, kemudian kita saring, pakai airnya itu, baru pakai tamparan agar. Kita masak sama kayak bikin agar-agar. Simple ya, Bu. Nah, sama kayak kita bikin agar-agar. Tanpa ada dicampur. Nah, berarti itu kita simpan. Ini kalau mau kita pakai, panasin dulu, encerin dulu.
kan masih utuh. Oke. Kita encerin dulu, setelah itu baru kita buang ke dalam bateri di sini. Lalu kita biarkan itu apakah mikroorganismenya itu jamur ataupun mikroorganismenya itu bakteri, bisa kita biarkan. Jadi kita bisa identifikasi, bisa kita tahu penyebab kerusakan tanaman ini apa, kita identifikasi, barulah bisa tahu kita tingkat pengendaliannya seperti apa. Dan juga kalau misal mau belajar lebih dalam lagi, masuk ke fakultas. Oh iya, harus itu. Di sini cukup kok, tanya dosennya, nggak usah diragukan lagi. Oke Bu, karena kita sudah berbincang-bincang, kita kayaknya Kita yuk, kita tengok-tengok semua nanti apa yang semua menjadi kebanggaan kami di USU ini. Bisa kita banggakan, kita tunjukkan bahwasanya kita sini nggak kaleng-kaleng juga. Wah, itu deh. Oke teman muda, tadi kita sudah berbincang-bincang. Kalau gitu kita langsung aja ke laboratorium Fakultas Tata UNSUL. Oke. Oke, ada pemilih ya. Ini tolonglah. Ya, tolong temenin Alvin dulu ya. Saya lihat ke laboratorium fakultas kita ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Yuk ya, ada banyak ya. Oke, terima kasih. Yang sini ini sudah masuk kan, jadi sebelum masuk kita buka sepatu dulu ya. Oh iya. Steril. Oke, ini salah satu lab di Samperstar. Oke. Wah. Asli ini ada Alvin untuk melihat dan berbincang-bincang tentang laboratorium. Mohon didampingi untuk highlight terus. Oke, teman-teman muda, saatnya aku sudah berada di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat aku sudah bersama dengan Kak Wina selaku staf laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halo, selamat siang Kak Wina. Ya. Kak Wina. Oke, tadi setelah aku sampai tadi nih Kak, kira-kira kita ngapain aja nih? Baju sterilisasi media. Oke, seperti apa tuh Kak? Ini namanya autoclave. Oke. Di sini kita untuk sterilisasi media untuk berkembang biakan bakteri. Karena udah selesai kita. Oke, kita dulu ya. Oke. Nah, ini dia medianya. Nah, ini tadi kita buatnya kan sebanyak 400 ml. Oke. Nah, nanti dari sini baru kita buat di cawan petri. Dipindah ke Kita situ bagi ya. lagi untuk medianya. Gitu. Jadi kita tunggu dia mengeras dulu, baru kita bisa biarkan bakterinya di media tersebut. Oke, luar biasa. Jadi Kak, tadi aku udah nyawa-nyawa nih Kak. Ini banyak banget fasilitasnya. Iya. Boleh Kak kasih tahu apa-apa aja nih Kak? eh, Punya di sini. Kalau kita di sini kan ada lab kultur jaringan. Kultur jaringan, oke. Nah, salah satunya bisa ini mikroskop. Mikroskop kita lumayan lengkap. Dan ada satu mikroskop kita yang dihubungkan langsung ke komputer. Iya, itu ada di ruang steril itu. Kalau bisa kita pesan. Oh, ayolah Kak. Ayo Kak, udah kita tengok langsung. Oke, teman-teman muda, sekarang Alvin dan Kak Wina sudah berada di ruang steril laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Luar biasa banget ya. Tapi kan sebelumnya, aku nanya dulu, apa nih Kak pakai open ini? Ini namanya laminar airflow. Biasanya kita biasa pakai ini untuk bisa isolasi bakteri di sini karena dia nggak kena udara dari luar. Ini nanti kalau kita hidupkan udara ini dari dalam dikeluarkan. Kedap berarti ya? Enggak, udara dari dalam dikeluarkan. Jadi udara dari luar nggak masuk. Oke. Jadi diasumsikan ini steril gitu. Jadi nggak terkontaminasi sama dari bakteri dari luar. Proses berapa lama ya Kak? Tergantung kita menanam, bisa nanam bakteri, nanam jamur, atau kalau udah steril kita untuk kultur jaringan juga bisa. Kultur jaringan bisa? Juga bisa. Wah,
Anak muda, hal terbaru aja, cobain pakai mikroskop cahaya yang dimiliki langsung Fakultas Pertanian UMSU. Ini sangat canggih dan luar biasa. Jadi Kak, kalau kita sendiri punya hal seperti ini, ada berapa unit ya Kak? Ada 8 unit yang bisa digunakan mahasiswa untuk praktikum atau penelitian. Oke, sangat luar biasa. Jadi teman-teman muda, buat kamu yang pengen tahu lebih dalam lagi, makanya langsung aja masuk ke Fakultas Pertanian UMSU. Tapi kalau gitu kita langsung aja cek lab sebelah lagi ya Kak ya? Kita mau nengok-nengok lagi nih. Oke. Ini ada lab ini lab apa nih kira-kira? Ini namanya lab analisa. Oke. Nah, biasanya di sini kita untuk analisa bahan yang udah dibuat dari reproduksi. Bisa di sini ada protein, karbohidrat, ada suhu antioksidan, ada klorofil, Dan juga untuk belajar lab ini untuk mata kuliah apa aja Kak? ada mata kuliah kimia analisa taman. Terus biasanya kalau kayak gini nih, ini harusnya kan lab mikrobiologi nih. Jadi kita pindahkan ke sini karena mau menggunakan mikroskop tadi. Gitu. Jadi ini lagi ada persiapan untuk praktikum. Sterilisasi detail akar. Detail akarnya itu kan biasanya ada bakteri itu. Nah, sterilisasi dulu, dibelah, baru dimasukin ke media yang dibuat tadi. Oke. Jadi diisolasi, dia tumbuh di media tadi. Perawatan sini udah kayak Harus luarnya akarnya itu disterilisasi dulu. sekarang apa ini? Saya sedang mengerjakan proses untuk sterilisasi bintang yang akan digunakan untuk praktikum mikrobiologi pertanian. Proses seperti apa nih Kak? Bahan-bahannya alkohol 70%, aquades sekitar 1 liter, terus backclean. Proses urutan pertamanya bintil akar yang sudah disiapkan direndam dengan alkohol selama 30 detik sampai 1 menit. Setelah proses pertama, yang kedua dengan backclean. Ya, sekitar 30 detik dan sampai 1 menit. Kemudian yang ketiga dibilas dengan aquades sekitar 30 detik sampai 1 menit. Lalu setelah itu dipergunakan untuk Oke, terima kasih atas dari kalian sangat luar biasa. Oke, teman-teman muda, kalau tadi sedikit cuplikan kegiatan yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dimana tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana kegiatan sterilisasi akar. Kalau gitu, kita move ke laboratorium yang satu lagi. Makasih kakak. Ini di lab apa? Ini lab apa nih kira-kira? Ini namanya produksi. Nah, biasanya ini digunakan untuk mahasiswa jurusan teknologi hasil pertanian. Nah, jadi mereka itu mengolah yang sudah ditanam atau untuk pengolahan makanannya itu. Umur apa aja nih? Ini kalau kita kan itu alat-alatnya, ini ada bentuk es krim. Kan es krim itu oven, ada sarung, microwave, jadi semua bahan makanan itu dia ada pertanyaannya. Wika Wina, ini nampaknya dari ini kok kayak lagi ngaduk-ngaduk tepung. Ini apain ya kak? Nah, mereka lagi buat penelitian tepung sukun. Tepung suku. Untuk skripsi mereka. Skripsinya. Boleh nanya-nanya? Oke. Ini ada sendiri nggak kak? Dua skripsinya tentang apa?
Ini mau pembuatan ini dari tepung mokus dan tepung sukun. Tapi tepung sukun itu kan nggak ada dijual di luaran. Jadi kami membuat di sini. Oke. Untuk proses pembuatannya seperti apa? Kalau pembuatan sukunnya ini, dikeringkan terlebih dahulu. Setelah pengeringan baru kita blender. Setelah itu baru disaring agar mendapatkan hasil yang seperti ini. Mana tuh? Ini hasilnya. Oh, ini udah jadi? Ya, tepungnya sudah jadi. Oke, ini udah jadi ya? Ini untuk berapa lama nih proses pembuatannya? Kalau waktunya sih belum tahu ya seberapa, cuman karena ini masih proses penggilingan yang cukup lama penggilingannya, jadi butuh waktu yang lebih lama, kira-kira sebulan. Ini udah berapa lama jalan penelitian? Ini udah 2 minggu. 2 minggu. Kira-kira hasilnya apa? Mungkin di akhir bulan. Bentar lagi lah ya. Ini luar biasa banget ya Kak Wina. Maksudnya adik-adik kita lagi melaksanakan penelitian untuk pembuatan sukun. Iya. Nah, kalau di sini mereka bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh tepung. Oke lah teman-teman, kita sudah melihat aktivitas produksi. Sekarang kita mau ke tempat satu. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga keliling ke Bentulu Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekarang kita akan lihat langsung bagaimana mahasiswa belajar langsung di lab ini, yang mana hari ini mempelajari tentang mikrobiologi pertanian. Sobat kamu yang penasaran, langsung aja ikutin aku ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasrul Lampis dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, ini teman-teman saya dari Fakultas Pertanian. Ayo teman-teman, segera bergabung di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Pertanian. Karena fasilitasnya yang oke dan dosen-dosen yang profesional juga. Mari bergabung segera ke UMSU. UMSU! Unggul, cerdas, terpercaya! Oke, kita mudah tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga tadi kita sudah keliling ya apa aja dosen yang punya fakultas UMSU, dan sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Adiniati, SSMSI selaku dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekarang kita akan membahas tentang fitopatologi. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, boleh menjelaskan tentang apa itu fitopatologi? Jadi seperti yang dijelaskan Ibu Widya tadi, entomologi itu tentang hama, sementara fitopatologi adalah tentang penyakit pada tanaman. Jadi kalau tadi hama itu disebabkan oleh serangga-serangga, sementara kalau fitopatologi ini mikroorganisme atau mikroba, jadi nggak dilihat kasat mata dia. Jadi dia kalau serangga tadi bisa kita lihat pada tanaman atau terinfeksi serangga atau tidak, tapi kalau penyakit dia hanya menimbulkan gejala, tapi bakteri atau jamur itu tidak bisa kita lihat. Jadi kita membutuhkan alat bantu seperti mikroskop, kemudian kita isolasi dulu, baru kita bisa mendeteksi atau mengetahui penyakit apa atau mikroorganisme apa yang ada menyebabkan gejala penyakit tadi. Jadi salah satu bidang ilmu pertanian yang membahas atau mengkaji tentang mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi Bu, seberapa penting para petani harus mempelajari tentang fitopatologi? Oke, jadi kalau selama ini para petani hanya fokus atau kita tuh hanya fokus pada misalnya kayak saya lihat di skripsi mahasiswa tuh hanya penggunaan pupuk, efisiensi pupuk atau terhadap pertumbuhan. Nah kita mengabaikan atau kita kurang familiar dengan penyakit pada tanaman ini. Sementara penyakit ini apabila tidak kita kendalikan atau apabila kita tidak cegah, sangat merugikan atau menurunkan hasil produksi tanaman.
Jadi kita hanya fokus pada untuk meningkatkan produksi kita dengan pupuk atau dengan perbaikan budidaya, tapi kita mengabaikan penyakit-penyakit yang ada di tanaman tersebut, sehingga para petani bahkan kadang untuk menghadapi penyakit-penyakit tanaman itu. Sama seperti entomologi tadi, tapi bedanya tadi serangga, kalau ini mikroorganisme. Berarti Bu bukan cuma manusia yang punya penyakit ya Bu? Iya. Tapi tanaman pun juga terkena. Iya. Jadi kalau manusia tuh penyakitnya bisa diobati, sementara kalau tanaman harus kita musnahkan agar tidak terjadi penyebaran ke tanaman yang lain. Gitu. Kalau bicara soal penyakit tanaman, Ya. ini bisnis seperti apa? Kita bahas tentang penyakit tanaman di tanaman pangan deh. Tanaman pangan kita pada padi ini penyakit blast disebabkan oleh ini. Kalau kita lihat ini ada Pericula oryzae, nama jamurnya. Dia gejalanya seperti ada bercak pada tanamannya. Nah, ini penyakit blast ini dilaporkan dapat mengurangi hasil panen, hasil produksi padi itu sekitar 60% sampai 80%. Jadi sangat berpengaruh kalau apabila tanaman padi kita terserang oleh si Pericularia oryzae ini. Kemudian ada juga kalau pada panen jagung, ini ada penyakit bulai. Kalau kita lihat bulai itu dia seperti daunnya menjadi hijau terang. Iya, itu terang. Itu disebabkan oleh cendawan juga, namanya Peronospora sclerospora. Kemudian ada juga bus pangkal batang yang disebabkan oleh fusarium. Itu pada yang tanaman pangan. Dan masih banyak penyakit-penyakit lain seperti virus, kemudian ada bakteri juga. Ini masih cendawan ya. Kemudian kalau yang tanaman properti, kalau kita next atau lanjutkan, ini kebetulan penelitian saya, ini penyakit molar namanya. Penyakit molar. Jadi penyakit molar itu dia daun bawangnya itu menjadi menggulung, tidak tegak. Seperti Yang lurus nih. Iya. Oke. Nah, setelah kita isolasi atau kita biarkan di laboratorium, kita akan mendapatkan isolat cendawan yang seperti ini. Jadi dia fusariumnya ini kita biarkan di media dengan menggunakan media PDA yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan ketan. Kemudian kita tanaman yang sakit tadi itu kita isolasi, istilahnya isolasi ya. Kita biarkan di dalam media ini untuk mendapatkan jamur tadi. Kemudian inilah akan kita uji apakah untuk pengendaliannya, ataukah untuk mendeteksinya fusarium apa dia. Gitu. Iya, sangat banyak tahapannya. Kalau untuk tanaman perkebunan sendiri, tanaman perkebunan ini juga sangat mengganggu. Kalau kita ketahui itu sudah biasa dilihat jamur yang seperti ini ya. Ini jamur ganoderma. Kalau kita serasa sawit atau sawit yang sudah sudah tumbang, itu biasa banyak jamur-jamur yang seperti ini. Ini bisa dilihat dengan mata ya, jamurnya. Kemudian dia menyebabkan tanaman menjadi busuk. Pangkal batangnya sehingga lama-lama menjadi rebah atau patah. Seperti ini. Iya. Itu pada tanaman perkebunan. Dan seperti yang kok di karet itu ada namanya jamur akar putih. Jamur akar putih itu disebabkan oleh cendawan Trichidophorus namanya. Jadi kerjaan kita sebagai fitopatologis itu kita deteksi, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk kita isolasi dalam media. Kemudian kita amati jamurnya. Tadi Bu, sebelum kita bahas ke pengendalian, pada umumnya Bu, penyakit ini terjadi karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu, seperti kondisi lingkungan, apalagi sekarang perubahan iklim yang secara global meningkat pada pertanaman, kemudian curah hujan yang tidak menentu, kondisi lingkungan pada pertanaman, kemudian para petani ini juga kalau yang kita lihat itu menggunakan pestisida, fungisida atau herbisida secara masif. Jadi waktu kita penelitian itu para petani itu rata-rata 3 kali seminggu, 4 kali seminggu untuk penyemprotan. Sementara ternyata banyak penelitian menyebutkan kalau penyemprotan yang secara masif tadi itu dapat membuat si mikroba yang ada pada tanaman itu menjadi tahan atau resisten. Jadi ibaratnya kalau kita minum antibiotik kan, pernah dengar kalau minum antibiotik pasti ada yang bilang kalau kita terus-terusan minum antibiotik
tubuh kita jadi tidak apa namanya rentan terhadap apanya. Jadi sama juga dengan penyakit tanaman tadi itu. Jadi ketika tanaman itu telah secara masif disemprot 3 kali seminggu dengan menggunakan kimia, jadi mikroba tadi itu lebih tahan terhadap adanya pestisida, fungisida tadi. Dia sudah mengenali, oh ini ada pestisida, aku bisa tetap hidup di sini gitu. Jadi itu salah satu kerugian dengan penggunaan kimia. Kemudian apalagi penggunaan varietas-varietas yang tidak tepat atau varietas-varietas yang rentan. Jadi ternyata mikroba itu bisa bertahan juga di alat perkembangbiakan seperti di biji atau benih. Tinggal di situ deh? Iya, tinggal di situ. Jadi ketika kita tanam kembali, otomatis dengan pertumbuhan tanaman dia menimbulkan gejala pada tanaman dewasanya. Berarti Bu, sekarang kita bahas tentang cara pengendalian dari penyakit tanaman seperti apa? Contohnya misalnya dari penyakit tanaman pangan misalnya. Oke. Secara umum pengendalian itu ada secara teknis, ada menggunakan kimia, ada menggunakan bahan-bahan hayati atau pengendalian hayati seperti yang kita bahas di entomologi tadi ya, pengendalian hayati. Oke. Jadi kalau secara kultur teknis itu kita mungkin bisa melakukan rotasi tanaman. Rotasi tanaman. Oke, jadi misalnya musim tanam hari ini, musim tanam sekarang kita menanam jagung. Kalau sepanjang musim tanam kita menanam jagung terus, maka mikroba itu akan stay di situ. Jadi ibaratnya gini, mikroba ini punya inang tersendiri. Jadi dia punya inang yang dia nggak sembarang inang, nggak sembarang tanaman bisa diinfeksinya. Kayak tadi Fusarium Forum cepae hanya menginfeksi bawang merah. Nah, kalau dia ketemu dengan tanaman yang lain, dia tidak akan menginfeksi. Makanya perlu adanya rotasi tanaman atau perbaikan tanam. Jadi setelah kita menanam bawang, supaya mikroba tadi itu tidak tahan atau mati di tanah itu, maka kita tanam tanaman yang lain yang bukan inang dia. Misalnya kita tanam bawang, memang ada molor tadi, sudah diketahui ada molor tadi. Jadi kalau bisa musim tanam berikutnya kita cegah untuk menanam bawang dulu. Jadi itu karena rentan akan terkena molor lagi. Jadi ibarat usahakan rotasi tanaman itu tetap ada dan juga tumpang sari. Tumpang sari itu menanam misal tanaman jagung ada kacang, tanaman jagung ada kacang. Jadi ada tanaman selanya. Oke, jadi tanaman sela itu mencegah terjadi penyebaran ke tanaman sebelahnya. Jadi ketika ada tanaman kacang di sebelahnya dia tidak akan menginfeksi di tanaman bawang yang ada sebelahnya lagi. Gitu. Jadi itu secara teknis. Dan kalau secara kimia, tentunya dengan yang biasa dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia, fungisida kimia, tapi itu seperti yang banyak sudah gaungkan oleh para petani, oleh para ilmuwan. Kalau penggunaan pestisida kimia dan fungisida secara masif itu dapat menimbulkan residu kerusakan lingkungan. Bahaya sangat. Iya, jadi baik itu ke kita juga sebenarnya bahaya itu. Akan menimbulkan residu juga. Ketika kita makan sayur yang sudah ada pestisida, pasti kita akan berdampak efek samping pada kita juga maupun pada hewan-hewan yang makan tanaman tadi. Makanya sekarang baik itu ilmuwan fitopatologis seperti kita ini menggalakkan pengendalian secara hayati. Nah uniknya mikroba ini bisa dilawan dengan mikroba. Itu penelitian saya beberapa penelitian saya juga menginformasikan kalau cendawan ini bisa dilaga atau dikendalikan dengan bakteri ternyata, yaitu dengan si bakteri ini menghasilkan toksin terhadap cendawan. Kemudian bakteri ini bisa menghasilkan enzim yang bisa mendegradasi cendawan tadi itu. Jadi itu menariknya di mikroorganisme ini atau di fitopatologi itu. Banyak cara-caranya Bu ya? Banyak cara-caranya. Sebenarnya tinggal kita aja milihnya mau cara seperti apa. Tapi Bu, menurut pandangan Ibu sendiri, setelah banyak fenomena tentang penyakit tanaman ini, Ibu masih banyak nggak petani-petani kita yang kurang peka terhadap hal ini? Ya, itu saya bilang salah satu kendala utama dari seorang fitopatologis atau seorang yang berkecimpung di dunia penyakit tanaman. Kami
sangat sulit untuk mengarahkan para petani ini untuk menggunakan pengendalian secara hayati ini. Karena kalau dengan kimia hasilnya tuh lebih cepat, lebih efektif dibanding dengan pengendalian hayati ini. Dia cenderung lebih mahal, cenderung lebih lambat kerjanya kalau dengan menggunakan pengendalian hayati ini. Terutama nih kalau yang pengendalian hayati biasa dengan menggunakan ekstrak daun atau ekstrak tanaman, ekstrak kulit pisang, kulit manggis gitu. Cuman kalau yang saya teliti dengan menggunakan batu itu sendiri di laboratorium atau di skala rumah kaca itu sangat berhasil. Dia mampu menangkan penyakit. Tapi ketika kita bawa ke lapangan itu hasilnya tidak seefektif di laboratorium. Itu kenapa? Karena mikroba ini sendiri mampu hidup, dia butuh adaptasi. Ketika bukan lingkungan dia nggak mau berkembang, nggak mau dia mengendalikannya. Jadi itu yang menjadi PR besar. Jadi ketika di laboratorium sudah berhasil, ketika kita bawa ke lapangan, tentu kalau di laboratorium kan kondisinya kita atur sendiri kan. Tapi kalau kita bawa ke lapangan kan kondisi lingkungan yang alami, yang dia tepati, makanya ketika sudah sampai di lapangan dia mah tidak efektif, kurang efektif seperti yang di laboratorium atau di skala rumah kaca. Makanya itu menjadi salah satu kendala kami untuk mencari atau memformulasi si bakteri itu bagaimana bisa bertahan atau beradaptasi sehingga bisa kita bawa ke lapangan tadi untuk dikendalikan penyakit tanamannya tadi. Jadi Ibu banyak banget yang bisa dipelajari dari hal ini ya, salah satunya. Tapi Bu, caranya supaya kita bisa belajar lebih dalam seperti apa? Oke, jadi kalau di pertanian itu kalau dulu itu banyak bidang-bidangnya seperti tanah, kemudian budidaya, teknologi, agribisnis, ilmu hama penyakit tanaman gitu ya. Terus kan sudah dimerger atau digabung ya. Jadi ilmu penyakit hama penyakit tanaman ini kita bergabung di program studi agroteknologi. Nah, jadi untuk lebih mempelajarinya atau lebih mendalaminya bisa bergabung di UMSU Fakultas Pertanian. Baik bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan kuliah. Terima kasih buat kita hari ini. Terima kasih. Bisa inspirasi teman muda. Iya. Para petani muda nih. Iya, jadi petani sekarang istilahnya petani bedasi ya. Iya. Jadi anak muda itu harus tidak malu lagi dengan petani itu tidak melulu orang tua lagi. Sekarang harus jadi anak muda yang bisa memajukan petani-petani, karena petani ini merupakan kita bicara kedokteran, bicara ekonomi, bicara hukum, tapi petani ini masih dianggap rendah atau masih dianggap sepele kan. Padahal ilmu pertanian ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dunia, ketahanan pangan Indonesia. Kalau nggak ada petani kita nggak bisa makan. Iya. Dulu bisa dibilang pertanian salah satu menunjang perekonomian bangsa. Betul. Jadi buat kamu tenaga muda yang ingin belajar lebih dalam lagi silakan bergabung Fakultas Pertanian. Oke, terima kasih buat Terima kasih Aldi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman muda kita semua. Baik teman-teman muda, selesai perbincangan kita bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari kita sudah berkeliling ke aula, ke lab dan semuanya. Jadi buat kamu teman muda, silakan langsung aja bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu, apa untuk mengenai diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perbincangan kita hari ini. Maksudnya dari saya dari keliling kampus, ke aula, lab semuanya Bu ya. Lihat mahasiswa lagi penelitian. Semoga apa yang kita perbincangan tadi bisa bermanfaat buat orang muda semua dan kita semua. Oke, teman-teman muda, telah perbincangan kita bersama dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi buat kamu yang lagi bingung mau kuliah di mana, silakan langsung aja bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bisa langsung datang ke kampus atau bisa juga langsung menghubungi website kita di penmaru.usu.ac.id. So, itu silakan kunjungi YouTube kita di Universitas Medan untuk rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.